nomor 1 Susujin, 2 Kairi. Ya. Nah, kedua jungler yang sedang rivalitas ini, dua-duanya punya mania. Punya mania. Dan mungkinkah ada pecah telur Savage? Jadi ini dia pertarungan penunggang terbaik yang pernah dimiliki tim Liquid akan berhadapan langsung dengan The New Alpha Amelia. Yep. Dengan rivalitas jungler Ya. hangat versus berdarah dingin. Tapi ngelihat dari draftnya nih, semenjak hari kemarin, kita ngeliat Khalid laku banget, Prof. Pasti. What happened with Khalid? Wah, Khalid sih ya kalau ngomongin Khalid, mobilitasnya dia cepet banget. Movementnya dia juga oke banget. Apalagi buat sekarang karena ada Thunderbelt, dia jadi alternatifnya untuk Terizla. Oh. Terizla kena nerf kemarin. Kita tahu sendiri lah bagaimana pasif dari Terizla sekarang start dari 20% menuju ke 35% kalau di level 15. Jadi jatuhnya early-nya di nerf untuk Terizla, late game-nya lebih kuat. Tapi untuk Khalid, dari early game, dari level 2 bahkan, karena ada Quicksand Guard dan Thunderbelt yang membuat Khalid makin lebih fleksibel, dia menjadi hero yang sangat-sangat kuat sekali dengan mobilitas dan movement speed yang tinggi juga. Dan bisa buying time dengan Quicksand Guard itu ya, yang cukup mahal Ngebait juga. Ngebait. Jadi inisiator pun bisa. Benar. Paket lengkap lah buat Khalid. Yes, tapi masih dengan berkutat di Assassin ya. Hayabusa, Fanny yang akan ditutup. Sementara dengan langsung Phoveus. Bentar. Alter Ego ini lumayan berani kah untuk melepaskan chip? Chip Karena seperti yang kita tahu, chip diaduling. diadu sama Link, diadu sama Nolan juga kebetulan. Ada banyak banget opsi sebenarnya yang bisa dibawakan juga oleh tim Liquid. Dan tidak melupakan Hylos, hero kuda. Favorit ya. Favorit dari tim Liquid ID karena mereka adalah pasukan berkuda. Yap. Jujur, kalau gue pribadi dibandingkan nge-ban Karachi, mending kita adu aja sekalian. Mainkan dengan kondisi di mana Hylos yang di-ban. Jangan Hylos. Gatot Kaca. Dia karena nanti kemungkinan besar, tapi ternyata mereka Masih tidak chip. terlalu Masih mahal berani ya. bisa melakukan ban terhadap sosok lainnya kecuali Chip. Karena Chip terlalu mahal. Pasukan tim Liquid dan Tapi Link itu di dia. first pick ini menjadi sosok yang menakutkan. Oke. Ketimbang Nile yang harus mengamankan tersebut. Apakah akan langsung menuju ke Faramis dan Gatot Kaca? Yap. Karena melihat dari tren yang kemarin, Alter Ego ini udah lumayan fleksibel loh dari draft picknya. Link first pick menandakan bahwa memang tim Liquid ID ingin memberikan hero yang power untuk Favian beradu 1v1 melawan Nael. Yap. Ini Gatot Kaca powerful juga kan untuk Owen ya. Yang lagi memang hype banget, Gatot Kaca cukup kuat, bahkan sangat kuat untuk di meta yang sekarang. Tapi kalau misalkan emang bener-bener mau coba ngambil ke arah stoppernya juga masih ada Ruby, tapi ternyata Valentina terlebih Valentina. dahulu. Dan Oke. Gatot Kaca emang udah merebutkan sih. Karena build diff dari Owen, dia buildnya agak beda. Yang lain Thunderbelt dan item-item tank. Tapi kalau Owen dia bikin concentrated energy Concentrated. dan dia main dire hit. Ya, dan Prof, kalau gue tadi mikirnya kenapa Chip dilepaskan aja, Chip diambil karena ini bisa mainin Link. Ya. Kalau tadi gue mikirnya Link Gatot Kaca, itu power loh Power banget. di mereka. Tapi ya memang mereka concernnya adalah mereka nggak mau Linknya sosok dari Nile ini dibejek dari early. Ya, tapi Dibejek-bejek. lagi-lagi sih ini ada Angela, jadi menandakan apakah Ruby-nya akan menuju ke gold lane. Karena pernah ada juga nih referensi bahwa Iron Chiki bermain dengan Ruby. Dan bagus. Dan bagus banget. Jadi permainannya emang bener-bener 4-1. Linknya dikasih farming sebebas mungkin. Agar bisa mencapai level 15 secepat mungkin juga. Oke. Tapi untuk sekarang apakah akan ngambil assassinnya dulu sebelum di-ban? Dan ya, Nolan untuk seorang Nile. Oke. Adu farming speed ya. Apalagi buat Nolan sendiri kita tahu lah. Di MPL Malaysia, di MPL Filipina. Ini kebetulan King Kong dan Sekais mendapatkan the fastest level 15 itu menggunakan Nolan. 9 menit 20 detikan. Dan kalau kita bandingkan juga dengan Link di atas menit 5, nanti Link pasti bakal bermain di lane jauh. Jadi tinggal gimana caranya tim Liquid ID memperkuat formasi 4-nya agar nanti mereka bisa melakukan team fight panjang tanpa ada Link sebelum nanti Linknya mencapai power spec terbaiknya. Betul sekali. Dan sekarang kalau misalnya kita lihat ke arah Ruby ya, menurutku pribadi ini Ruby akan menjadi gold laner. Harusnya Ruby ya. akan menjadi gold laner supaya nanti dia menutup jalannya early power dari Nolan. Untuk pick off ke arah gold lane-nya berkurang, tapi di team fight-nya tetap kuat, damage-nya tetap ada. Sedangkan Alter Ego harus mikirkan gimana caranya Heist ini, dia kuat di laning-nya, gak tercounter dengan Ruby, dan di late game-nya dia punya insurance. Jadi kalau ngomongin Harit, chance-nya kecil di sini. Karena di early-nya akan dibecek Prof. Ya. Apalagi kalau dia langsung head to head sama Ruby. Ya, ini bakal berat banget karena mau gimana pun landingnya bakal strong juga untuk Ruby gold lane. Apalagi buat Nolan dia bisa jadi stopper juga di waktu yang bersamaan. Yes. Tapi tinggal gimana caranya nanti nih, hero-nya Nino nih yang bakal penting banget juga. Karena kalau kita lihat di Gatot Kaca, kemarin digunakan oleh Owen. Dan dia nge-build-nya agak sedikit diff. Dia bawain dire hit, dia bawain concentrated energy. Jadi butuh hero badan lagi nih
buat Alter Ego. Terisla masih ada, Barats masih ada. Tapi tinggal dicari sinergi terbaiknya. Karena untuk sekarang yang mampu untuk nge-deliver damage secara optimal baru ada Nolan dan juga Valentina. Iya, masih belum cukup ya pastinya. Tapi ngelihat dari tim Liquid ID, chance untuk Angelanya ini bakal ada di tangan Yehezkiel atau Widhi? Masih belum tertebak sih. Gua lebih suka di Widhi. Sebenarnya masih oke untuk di Widhi. Karena dia bakal lebih powerful kalau nanti Ruby-nya dijadikan gold lane. Dan Aran akan menggunakan hero badan. Contohnya seperti Arlott. Ini wise choice banget sih. Dia nutup Kara Edit. Dia tahu Nino akan menjadi secondary damager di sana. Kalau misalnya Heissnya gak mampu untuk ngelawan seorang Ruby. Dan itu akan berbahaya untuk si Liquid kalau misalnya Nino menjadi inisiator. Oh, Arlottnya tapi diambil by the way. Mau tidak mau Profesor. Iya. Karena mereka sudah menutup Kara Editnya. Dan itu jelas banget ya, obvious banget kalau emang tim Liquid ID bisa bawain Arlott di sana. Arlott Ruby combo. Itu bakal powerful banget untuk tim fight-nya, tinggal dibantu dengan satu mid laner yang mungkin seperti Aurora yang nanti bisa membawakan juga tim fight jangka panjangnya. Yes, alright. Tapi dua pick yang akan langsung ditunjukkan oleh tim Liquid ID. Menjawab juga kemana perginya untuk Angela dan juga Ruby. Karena berhadapan dengan Arlott nih, yang Iya, dimana iya. Arlottnya juga harusnya akan ada di tangan dari Nino. Apakah akan ada Yves di tangan dari Yehezkiel? Bisa. Sehingga satu lagi nanti akan ditambahkan hero badan yang mungkin akan menuju ke Aran. Tapi hero badannya benar-benar opsional dikit banget. Terisla mungkin masih ada. Dan jangan lupa kan Uranus juga pernah dibawakan sama Aran loh, tapi Baratnya Barat. ternyata diambil. Oke. Barats Aurora ternyata. Bagus banget PK dan ini dia kenapa gue suka Angelanya Kara Widhi. Karena ini biarkan elemen klasiknya akan muncul. Ya, Dan elemen itulah klasik ya. elemen klasik dari Link dan juga Angela. Dan kenapa gue udah melihat Iron Shiki ini akan ada di arah Gold Lane. Karena dia akan menutup jalannya Nile. Karena kalau Iron Shiki chance-nya menuju ke arah Marksman, possibility Nile akan bersinar untuk pick off dia akan tinggi. Kedua, Angelanya ini akan cukup kebingungan untuk siapa yang akan dimasukkan. Sekarang prioritasnya ada di Link. Jadi Widhi nggak harus pusing untuk siapapun yang dia masukkan. Just in case Iron Shiki yang harus menjadi secondary yang harus dia berikan hard cut. Tapi itu nggak se-urgent itu Profesor. Ya, emang Nggak harus se-urgent tetap di Link dan Cloud. Hero yang paling aman untuk digunakan ketika kita berbicara tentang adanya split push. Link di sini pasti akan menemukan tempat split push yang baik, tapi untuk late game masih ada jaminan untuk Alter Ego melakukan clear wave dan juga memberikan damage yang pasti kepada Barats. Karena untuk menumbangkan Barats butuh hero-hero Demon Hunter Sword. Dan kita tahu sendiri Cloud ketika sudah tidak ada mana sekarang, dia langsung build Demon Hunter Sword Golden Staff biasanya. Biasanya dengan emblem Marksman atau Assassin ya. Sudah melupakan dari basic common emblem, tapi ya untuk melihat kali ini ada Purify yang diamankan serta dengan adanya early to mid potential tim Liquid ID sampai ke late game pun harusnya dari segi draft mereka sangat-sangat unggul. Ya, Revitalize juga kan untuk Owen bisa bertahan hidup. Dan kalau kita lihat lagi-lagi dengan adanya Angela, ini bakal mengadu heal-nya. Oke, mampukah The New El Familia menumbangkan penunggang terbaik dari tim Liquid? MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Dua target yang berbeda. Upper bracket akan di-secured atau chance ke playoff yang akan jauh lebih besar untuk Alter Ego. Karena kalau ngelihat head to headnya sekarang Battle of Assassin secara farming pattern harusnya lebih cepat mana nih Prof? Wah, kalau ngomongin soal farming pattern sih sebenarnya lagi-lagi ya Nolan punya keuntungan di sini. Karena seperti yang kita tahu ya, kalau kita ngomongin soal farming speed, tuh Nolan udah bener-bener kayak kuat banget, rotasinya juga cepet banget. Gouch hanya mengandalkan energi juga. Dan kalau dibandingkan dengan Link, ini ya mau nggak mau ya Linknya harus stabil. Minimal ya menit 5 dia yang harus pegang lane jauhnya. Jadi banyak banget syarat untuk bisa memenangkan match up tersebut. Oh, Diambil. Yehezkiel. Camping yang benar-benar tidak terlalu merugikan dirinya. Dengan poking damage yang berhasil tapi di depan sana Owen mencoba untuk melakukan mencari satu level lagi supaya Unbreakable bisa menangkap. Tapi out of nowhere, Rondel flicker power defensive. Hampir saja bisa menumbangkan dirinya dan first blood di depan mata dari tim Liquid hilang begitu saja. Ya menang pok sih harusnya ya dari head to head dari dua mid lanernya juga. Ada heal juga yang ngebuat akhirnya super strong dari Yehezkielnya. Sementara kalau ngelihat dari ada spell yang ke-trigger, ini akan menjadi informasi yang cukup baik juga. Selagi menunggu nantinya turtle yang akan muncul. Tapi kalau ngelihat dari tim Liquid ID nih Prof, mereka benar-benar ngandelin damage-nya dari Favian.
Sementara kalau lihat Alter Ego, mereka punya asuransi juga di arah late game dengan adanya Heist. Ya, tapi kita udah sering lihat sih draft seperti ini dari tim Liquid ID. Mereka mengandalkan sekali, rely banget sama Vavian dengan Link-nya. Karena emang dia tahu power spike-nya juga, dia tahu power dari Link dan juga Angela. Dan itu yang membuat Vavian sulit untuk bisa di take down ketika di teamfight besar. Oke, tapi lihat Aran akan menjadi target utama karena masih berada di level yang ketiga. Hardcut belum ada, membuat Aran menjadi first blood adalah sebuah jawaban. Tapi dengan zoning out yang terjadi, tim Alter Ego mereka mendapatkan keuntungan. Mereka memastikan Aran tidak bisa melakukan zoning out terhadap seorang Nail. Dan rotasi yang terjadi, menuju ke seorang Vavian di depan sana. Fokus menuju ke seorang Owen, masih terlalu kuat dan bisa ditumbangkan. Dan satu buah point kill dari Owen membuat sosok dari seorang Vavian dan kawan-kawan akan bebas tanpa ada frontliner. Frigate Dasir. Oke, tapi nampaknya take over dan Retribution from Nail berhasil mengamankan dengan sangat baik. Dan Vavian memilih untuk mundur ke arah belakang dengan Nino. Double Soul Platform Defensive membuat Nino harus mundur ke arah belakang dan memastikan dari tim Alter Ego mereka mendapatkan control yang pertama. Ini cukup lama juga ya tadinya untuk di setup turtle-nya dan membiarkan Purple Buff tidak menjadi priority terlebih dahulu untuk Vavian. Sementara dari set talent emblemnya nih, Bro. Ya, ini dia emblem by IndyHome. Kita bisa melihat tank emblem dari Cloud-nya. Emang yang dicari adalah bagaimana bertahan hidup, cara untuk survive ketika nanti Link akan menjadi ancaman dengan critical damage yang tinggi. Karena apalagi Vavian di sini membawakan Fatal, gak heran kalau critical damage dan juga Warcry yang bisa menimbulkan efek tambahan damage-nya bakal membuat juga sosok Heist kesulitan nanti dalam teamfight besar. Karena ini cukup berbeda ya setelah basic common emblem terlupakan nih dengan tanpa adanya mana. Biasanya kita ngelihat antara assassin atau marksman. Tapi ini benar-benar ke arah pure tank nih. Iya, biar bisa survive juga di laning karena lawannya kebetulan Ruby Gold Lane. Walaupun sekarang basic common emblem terlupakan well, tapi gak well juga buat Iron Shiki sendirian. Oke, Iron Shiki sendirian dan masih terlalu jauh. Bahkan Nail depan sana mencoba untuk melakukan satu moment kill Iron Shiki. Hardcard masih bisa diselamatkan, tapi nampaknya Vavian akan mengurungkan niatnya karena Hardcard-nya sudah masuk terlanjur dan dia nggak bisa nge-dive in. Kalau Hardcard-nya belum masuk, itu chance dari Vavian nge-dive in masih besar sekali, Ul. Dan untuk sekarang sebenarnya nggak terlalu yang agresif ya. Ngelihat adanya potensial assassin yang begitu agresif di early game, ini benar-benar ditahan dulu. Tapi ini menurut gue malah kerugian untuk Alter Ego. Di saat dari Nolan itulah dia yang harus early game pressure dan dia sekarang kebingungan siapa yang akan gue pick off. Aurora punya pasif, Iron Shiki fighter, Aran udah sulit banget untuk gue take down dan nyari Vavian itu udah kayak nyari peniti di rumput-rumput, sulit banget. Jarum dalam jerami. Ya itu ya maksudnya gue ya, terima kasih loh. Benar juga sih, emang susah sih. Yang ada nanti tiba-tiba salah langkah dikit, Vaviannya malah online kan jatuhnya. Iya benar banget dan kondisi saat ini tampil yang kedua dan Amo Vendor Berserker berhasil memakan sosok dari Iron Shiki yang biasanya dia yang melakukan hal tersebut. Senjata makan tuan dari sosok Ruby Iron Shiki membuat permasukan dari tim Alter Ego. Mereka punya chance untuk bisa membalikan kembali keadaan. Turtle kedua, Avatar gantian. Tapi nampaknya dengan Double Soul for offensive menuju ke arah belakang Vavian. Damage masih belum cukup terlalu besar, berhasil menumbangkan Vavian dan untuk jawaban Turtle yang kedua di tangan dari seorang Nail. Sang jungler berdarah. Dan ini menjadi keuntungan yang besar untuk Alter Ego. Mereka dapetin 2 turtle. Mereka dapetin point kill dan Widdy harusnya Kejar, cukup damage-nya karena masih ada Fracture juga. Seperti yang kita ketahui bahwa Fracture sekarang memiliki cooldown yang sangat-sangat cepat. Dan memang penggunaan energinya dari Nail benar-benar stabil banget dari tadi. Dia manage energinya ketika setelah mendapatkan turtle, dia cari 1 point kill tambahan lagi. Betul, tapi di sini sebenarnya kita bisa juga menyaksikan di mana dari Vavian agak cukup tertekan ya. Tertekan sekali dan keuntungan 2 turtle ini memang untuk Alter Ego, tapi yang paling akan impact merasakannya adalah Heist. Ya karena lagi-lagi ya di sini Heist nggak bisa di-gang sama Vavian, jadi nggak bakal ada yang bisa di-take down dari segi point kill. Waduh. Wow, Alter Ego. Dan on the way ditampar sama Alter Ego dengan kemenangan di early game 2.600 gold. Oke, admin MPL siapkan kontenmu. Mampukah Alter Ego menampar 6 caster yang bertugas? Oke, let's go kita lihat. Siapkan kontenmu admin MPL. Ya. Alter Ego. Karena kita udah 2 kali ketampar kayak gini ya. Sama kayak Aran. Sama kayak Aran yang udah cukup kesulitan ditampar dari arah EXP lane-nya. Main ke tengah dia diusir dan Alter Ego benar-benar membuktikan kualitasnya. Dan ini dia Alter Ego tim yang dari dulu tidak pernah bisa ditebak. Akhirnya mereka udah mulai back on track dengan salah satu identitas dirinya mereka. Ini bounce back dari Alter Ego terlihat sangat-sangat baik ya. Walaupun agak sedikit terlambat di minggu yang ke-7. Tapi
Ya nggak apa-apa lah kalau ngomongin terlambat sebelum playoff soalnya kan. Yep. Golden Staff ngomong-ngomong. Sudah Waduh. selesai nih untuk Heist. Heist ready banget untuk team fight. Dia udah punya Demon Hunter Sword dan ini dia team Final fight-nya. Slice! Flicker Iron Siki mencoba untuk bertahan di depan sana. Flicker mau defensif, tapi nampaknya Iron mencoba menyelamatkan Iron Siki. Hardcast di start point. Berhasil memakan satu target utama mereka. Tapi damage yang terlalu besar diberikan untuk seorang Iron membuat Heist benar-benar bisa ngedeliver dengan maksimal. Avatar of Guardian-nya miss. Walaupun begitu 2 poin kill sudah didapatkan udah menjadi keuntungan yang sangat maksimal dan tidak bisa mereka mempertahankan turtle ketiga yang sudah memastikan tim Alter Ego the perfect turtle. Ini sebenarnya mirip kondisi sama kemarin ngelihat linknya Sutsujin, tapi dia bisa farming dengan kesana kemari. Dan ini baru terlihat di menit yang ke-7 dari Favian ya baru dapetin satu turret di arah bawah. Ya karena lagi-lagi nggak ada lane yang benar-benar bisa dia secure. Dan harusnya udah ketahuan sih untuk sekarang. Favian ternyata masih belum terdeteksi. Ya, mereka masih mencari di mana Favian berada. Tapi informasi yang cukup mahal kali ini, para pasukan dari tim Alter Ego, mereka sudah mendapatkan turtle-nya. Tapi Favian, Retribution, menuju ke Star Rondel, dapat Softblade, for defensive, dan bakal coba masih disambung begitu saja. Dan kali ini Rondel masih mempelikir untuk pulang. Favian akhirnya mundur ke arah belakang. Blasting Breath from Heist, belum bisa melakukan apapun dan Iron Siki ter-takedown. Ternyata senjata banget tuan dan Avatar Favian menutup jalan pulang tim Liquid. Nile meng-cutting rotasi yang dimiliki dari tim Liquid dan bahkan membuat 4 pemain tim Liquid hilang. Penunggang terbaik tim Liquid mereka dijatuhkan satu persatu oleh jungler berdarah dingin Nile. Dan Roundelnya punya defense yang bagus banget. Dia copy Tapples of Blade, dia buying time dan flicker akhirnya membuat dirinya selamat. Yang membuat dari tim Liquid ID justru kehilangan 3 pemain mereka. Wah ini Favian! benar-benar ketahuan bahkan. Oh di cancel. Cancel yang kelihatan kali ini dari Nino. Untungnya Nino nggak following up. Karena Nino sadar kalau dia following up ini juga nggak baik untuk dirinya. Iya takutnya Widi udah ready lagi ya untuk hard guard-nya dan itu malah menjadi bumerang untuk Ninonya. Win of Nature untuk Heist. Bentuk respect agar dia tidak bisa terkena critical damage dari Favian yang udah punya Husklow juga. Invade nggak berhenti. Dan Nolan sepertinya udah sempat kita perbincangkan. Apalagi dengan itemnya Malefic Roar. Ini even Aran yang ngebadanin di depan terkena fracture sedikit aja. Pasti akan menimbulkan efek damage yang tinggi sekali. Ya. Dan Widhi juga jadi target empuk ya dari tadi. Pasti. Wah, enak banget sih target Widhi. Dan sekarang tugas dari tim Liquid, selain dia mencoba untuk melakukan take over terhadap Lord mereka yang pertama, gimana cara mereka nge-defense satu, dan kedua buying time. Waktu, mereka butuh waktu. Mereka butuh gimana caranya ini masuk ke mid game masuk ke late game, supaya Nolannya dari Nile ini ke-nerf dengan sendirinya. Ya masalahnya ini 7.000 gold lead loh. Tapi kejauhan soalnya, masih di early game. Dan Link masih belum mencapai power spike-nya. Jauh, masih jauh. Bahkan by level aja kita udah bisa melihat di sini ada 3 level perbedaan Nile. Bener-bener untung banget, berlimpah bahkan. Yep. Dan ngelihat sinkronisasi dari Owen dan Nino ya. Tapi Favian, Oh Nile! Oh dikejar, untung saja Favian menuju ke arah yang salah. Heist jadi target utama, ada blasting dari Heist ini miss. Membuat permasukan dari tim Alter Ego. Mereka langsung mendobrak balik Favian untuk mundur. Itu kalau Favian targetingnya ke arah Nile. Itu chance Nile tumbang tinggi banget Profesor. Iya, apalagi- tinggi banget, untung dia salah turun. Satu-satunya chance untuk dia bisa survive adalah dengan fracture. Ya mau nggak mau Favian akan memanfaatkan bagaimana cut wave. Karena cuma dia yang bisa melakukan cut wave, 4-nya berusaha untuk melakukan defense. Tapi minusnya dari tim Liquid ID, mereka tidak memiliki high ground yang proper. Mereka nggak punya marksman di sini karena mereka membawakan Ruby Gold Lane. Dan kita tahu persis bagaimana power dari Ruby Gold Lane. Dia hanya bisa menjadi playmaker. Tapi untuk defensif dia akan sangat-sangat rapuh sekali. oke. Dan ini Gatot kayaknya masih jadi masalah nggak sih dari kemarin? Iya betul, setuju banget. Gatot masalah banget. Pertama mereka nggak punya damage per second, 0. Dan Favian tidak berada di dalam peak powernya. Jadi untuk menumbangkan Gatot adalah jawaban yang belum mereka temukan sampai saat ini. Nggak ada jawaban. Kayak dari kemarin butuh banget banyak research untuk numbangin Gatot dengan revitalize-nya. Dan sekarang Lord udah mulai masuk ke base turret di arah tengah. Oke, base ke arah tengah menjadi sebuah base yang sangat empuk oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Lihat, Aran di depan sana bahkan nggak bisa ngebadanin. Dengan final slash yang udah keluar oleh seorang Nino. Untungnya nggak nyangkut ke arah Detona. Winter Crown untuk Nino nih ya. Dia akan bisa semakin membeli waktu lagi nih Prof. Wah ini dia, Sih dia. Arlott Winter Crown. Yang tentunya akan membuat dia bisa survive ketika nanti dia tidak memiliki skill vengeance-nya lagi. Sehingga itu akan sedikit nge-buying time di depan. Apalagi buat sekarang dengan build dari RGK yang tentunya masih belum menemukan jawaban ya. Atas regen HP yang dimiliki oleh Owen juga. Karena seperti yang kita ketahui juga bahwa memang Owen build-nya sedikit berbeda nih. Dia akan menuju ke dire hit. Sehingga basic attack dari pasifnya otot kawat tulang besi
akan membuat Gatot Kaca selalu bisa survive dalam keadaan yang tertekan. Oke, mereka cukup mengandalkan Iron City sih jujur ya. Kalau gue lihat, mereka punya chance banget untuk balikin keadaan. Mereka punya Iron City di sana. Momentum yang diberikan Iron City adalah salah satu momentum yang bisa didapatkan tim Liquid. Karena gue tidak melihat sama sekali adanya 4 orang dari tim Alter Ego ini selain Haiz yang punya Purify. Ya, setuju. Karena kalau kita ngomongin soal Purify di sini, emang Haiz butuh banget untuk bisa survive ke belakang. Apalagi kalau ternyata dia terkena Frigid Geyser. Itu akan ngeganggu banget. Terutama ketika dia lagi menggunakan Blazing Duetnya. Tuh Aaron. Invade lagi. Oke, invite lagi. Avatar of Guardian-nya kali ini untung sudah keluar begitu saja. Itu dia Link tanpa purple buff, bagaikan aku tanpa kamu, lumpuh tak berdaya. Dan Ironnya udah trigger flicker loh, nggak akan ada serangan kejut Offended Flicker nantinya. Gak ada. Nggak ada dalam 2 menit ke depan harusnya. Masih aman-aman juga buat Alter Ego. Mereka leading 9.000 gold lead. Gak ada sedikit pun mistake yang bahkan dilakukan oleh Alter Ego. Flawless banget ya. Flawless banget. Mereka bener-bener mainin Haiz-nya gimana cara biar dapat level 15 tapi sekarang Haiz dikejar. Oke, Haiz akan coba dikejar. Dapat Soul Blade telah dikeluarkan. Blazing Duet menunjukkan seorang Haiz. Tapi Final Slash Nino menyelamatkan Haiz. Permasukan dari tim Alter Ego. Mereka coba melakukan counteran seorang Aran. Detona, dinosaurusnya menjadi kecil. Dan Aran lari seorang diri. Meninggalkan seorang Iron Siki yang harus menjadi korban yang tertinggal. Beast terbuka sangat-sangat bebas di arah mid lane. Tersisa 2 player saja dari tim Liquid. Teriakan habisin dari Alter Chance. Menyemangati tim Alter Ego dan I'm of Venom berandal. Ini bencana. Alter Ego melakukan sebuah pembantaian wipeout terhadap tim Liquid. Oke, dan Alter Ego mereka bangkit. Chemistry yang sudah dijahit betul-betul membuat para caster terutama ini cukup rasa sakit. Tertampar lagi 2 no-scope telak yang diprediksi ternyata bukan jadi jaminan. Menjadi satu obstacle besar untuk tim Liquid bisa secure upper bracket. Satu langkah lagi untuk Alter Ego. Membuka nafas baru menuju ke babak playoff. Dan itulah dia Cloud dengan emblem tank Tenacity. Membuat buying time yang begitu lama. 2 lawan 1 sekalipun akan dia hadapi Haiz dan Nino. Saling bahu-membahu agar bisa melakukan sebuah play. Ketika Link dari Fabian ternyata belum cukup damage-nya untuk bisa menumbangkan Cloud dari Haiz. Wow, tapi Nino save the day di arah bottom lane. 2 kali bahkan. Nino 2 kali menyelamatkan kawanan dari tim Alter Ego. The El Familia menunjukkan jati diri yang tidak bisa ditebak. Dan bahkan 2-0 perkiraan caster Inggris, caster Indonesia hancur begitu saja. Hancur. Tertampar oleh keadaan. Yap. Karena kita bakal melihat game momen kali ini, silakan. Dan ini juga resikonya nggak sih ngelihat adanya Haiz yang menjadi target. Walaupun memang ada hard guard, backupan yang cepat. Ternyata Nino juga yang bersembunyi. Ya, Akhirnya karena- menjadi buy one get one. Karena Nino-nya juga udah selesai kan dengan Dominance Ice. Yep. Dan seperti kita tahu, Deviant Sword-nya juga connecting dari ke Nino. Sehingga shield evac, heal evac dari Fabian, Husklow-nya juga gak bakal aktif dengan leluasa. Dan langsung Alter Ego bermain dengan sangat-sangat ofensif. Itulah dia permainan early game snowball yang tidak terhentikan. Nolan dari Nael bahkan tidak ada jawaban. Permainan yang sangat-sangat dingin, sangat-sangat kejam, dan sangat-sangat Alter Ego. Wow, ini dia. Dan tentunya kita bisa melihat memang Alter Ego mereka berhasil mendapatkan game yang pertama. Dan tentunya pesan saya untuk admin MPL, siapkan konten Kanda. Siapkan Siapkan ya. konten Karena Alter Ego siap FYP juga. Siap FYP. Lagi. Atau jangan-jangan siap 2-0 nih soalnya. Siap. Dilihat dari pemilihan emblem, dilihat dari pemilihan item, terus kebijakan mereka dalam mengambil objektif tanpa overextend. Ini udah jadi Alter Ego yang mungkin ya kalau kita ekspektasikan di awal musim karena individualnya matang gitu kan. Ini harusnya udah terjadi dari week-week awal, tapi seperti yang tadi aku bilang, telat pun nggak apa-apa Tapi- selama belum playoff. Profesor KB, kita bakal lihat player highlight. Dan ini dia, kenapa namanya Alter Ego? Mereka menunjukkan sisi yang berbeda. Sisi yang tidak dilihat oleh para caster. Sisi yang mengganas, ditambah lagi dengan punggawa yang sangat kejam dan berdarah dingin. Yap. Dingin, Ini dari tapi tidak kejam. tapi tidak kejam. Ini dari awal sih ngeliat setupnya Alter Ego rapi banget sih, Bro. Ya, ditambah lagi ya kalau kita ngomongin soal, jangankan setup sih, tapi eksekusinya juga sih. Gimana cara mereka targetingnya, mereka udah lihat Link sedikit, ya udah langsung target Link, langsung backup cepat. Jadi ini salah satu contohnya ya, ketika Rondel, dia langsung di backup oleh 3 pemain. Bahkan Haiz yang ngelepasin wave bawah, dia datang juga untuk mendeliver damage.
Karena di sini emang tugas dari Heist ya udah pasti dia main front to back. Seperti kita tahu juga Cloud, Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff menit 7 udah pasti bisa teamfight. Makanya jangan heran kalau Cloud sekarang itu lebih enak dibanding patch yang lalu. Yes, dan tentunya ini dia. Mari kita sambut MVP-nya 1, 2, 3, Nino! Ini udah mulai sabar ya. Jadi gas sekarang. Kalau leg 2 udah gas katanya. Gas, udah gak ada makanya. sabar-sabar lagi karena kesabarannya cuma ada di Winter Crown yang tadi di-build Iya. sama Nino. Dan emang kalau kita ngomongin soal Fury Hammer dan juga Rapture ini jadi poin bonus aja. Biar kalau dia 1v1 nanti sama Favian, dia masih bisa nge-deliver damage dan Favian ini jadi agak sedikit ragu nih untuk maju. Iya, jadi 1, 2, 3 retry. 1, 2, 3 pindah XP. Gini nih jadinya Ini dia ya. nih, 1, Oke, 2, 3. 1, 2, 3 MVP. Tapi tadi ada laporan dari Kolius dan juga Papulung. Ada yang nobar di TV toko Di toko, di iya, Kota iya. Nagrek. Halo, Halo. mas-mas yang ada di toko TV Taman Nagrek. Halo. Wah, gokil. Ya. Tapi ini ya ngelihat dari Gatot Kaca juga superior banget sih sekarang. Setuju. Kita kalau ngomongin Gatot Kaca, sebenarnya bukan Gatot Kacanya yang overpowered. Dari awal aku udah sempat mention, kalau misalkan Gatot Kaca ini masih ada satu build yang belum digunakan sampai di minggu 7 kemarin. Gatot Kaca Dire Hit. Aha. Dan Owen tiba-tiba di minggu yang ke-8 bersama dengan Nino juga nih. Dinamika kombonya jadi bisa bervariatif gitu loh. Iya. Yang pertama kita tahu Cyril, Unbreakable memberikan efek Town. Efek Town artinya crowd control. Yang menandakan itu nantinya bakal bisa di follow up juga sama Nino dengan Vengeance skillnya. Dan itu akan menciptakan combo baru. Jadi sekarang kita nggak cuma di era, let's say ya, kayak misalkan Arlott Vexana, atau Arlott Fredrin kayak zaman dulu, atau Arlott Ruby, enggak. Di sini pun Arlott Gatot Kaca bisa dibawakan dengan flawless. Kuat banget ya, dan ini juga momen Ninonya tahu Gila dia sih. harus backup Heist. Ninonya sih predik final slice-nya top banget sih, Ul. Yes, dan ya menjadi player of the game juga ya dengan sangat layak Nino. Dan bahkan ngelihat dari tim Liquid ID, mereka juga akhirnya terpanis dan masuk satu persatu. Iya, apalagi di sini nih momen akhir Rondel udah sadar ya kalau misalkan Yeskiel gak punya badan yang begitu proper. Aran juga di sini bener-bener bonyok parah. Dipukulin 4 pemain sisanya. Jadi ya udah gak bakal punya kesempatan lah untuk bisa nge-backup dari Yeskiel. Iya. 1-15. Ini adalah gap kill yang jauh banget. Oh, jauh banget. Dan bahkan Iya. kalau kita lihat ya, ini dari Favian dengan Link-nya, ini bener-bener kayak di shutdown abis-abisan. Karena memang dari awal, seperti yang udah kita mention, ini Cloud Emblem Tank. Jadi nggak bakal bisa di-ganking dengan mudah oleh Link-nya. Agak sedikit wasting time kalau nanti Link dari Favian datang ke gold lane. Sehingga membuat satu-satunya kesempatan untuk bisa di-ganking itu di EXP lane. Tapi kebetulan EXP lane-nya juga kegendong banget nih. Gara-gara 3 turtle. Iya. Thanks to Nino juga, karena tadi Aran dibikin gak level 4. Iya, benar. Itu adalah penentu yang sangat penting. Kenapa? Karena Penting turtle banget. pertama mereka bisa dapatkan dengan pasti. Dan yang kedua, turtle yang kedua mereka membuat Heist makin lebih bersinar. Dan itu dia yang gue bilang, yang paling merasakan impact dari turtle kedua itu pasti Heist. Udah Pasti. pasti. Sharing soalnya Sharing ya. gold dan dia juga nggak kena gank. Yap. Apalagi buat sekarang ya, seperti yang kita ketahui bahwa di patch terbaru itu Cloud, hampir semua pengguna Cloud lebih tepatnya di MPL ID. Build-nya itu Demon Hunter Sword, Golden Staff. Langsung menit 7 bisa fight. Satu-satunya pemain yang masih build Corruption Side itu Brans kalau tidak salah. Kemarin pun dia masih bikin Corruption Side. Tapi untuk New Cloud yang sekarang, Demon Hunter Sword, Golden Staff itu langsung disematkan menit 7 cari team fight pokoknya. Cuma gara-gara Cloud nggak ada mana. Cloud-nya jadi bisa pakai emblem sesuka hati, termasuk emblem tank juga. Karena kan selalu ada perdebatan nih untuk Cloud-nya sendiri kan. Sekarang apa nih emblem terbaik? Ya kebetulan kemarin Cadera membawakan emblem Assassin. Lalu Super Marco bawa emblem Marksman. Heist bawa emblem tank. Wah, makin bisa dieksplor sebenarnya ya ngelihat Makin bisa dari dieksplor. hero-hero yang bisa digunakan. Dan Rich Guy by UBS Gold dengan 796 gold per menit harusnya di tangan dari Heist. Masih. Heist. Ini mau gimana pun ya dia farming dari turret. Ya. Dan ditambah lagi dengan adanya 3 turtle. Jadi ya wajar banget kalau seandainya Heist bener-bener kaya banget. Dia bener-bener safe banget di lane-nya juga. Dan gak heran sih kalau seandainya di sini alter ego bener-bener langsung leading jauh banget goldnya. Yes, dan ngelihat dari mungkin Widi sebagai roamer dengan Angela itu juga jadi makanan empuk terus-terusan. Fracture